Selamat datang di berita singkat Fighter Corner. Di berita singkat kali ini, kita akan membahas pertandingan yang paling ditunggu-tunggu di awal tahun ini, yaitu gelaran pay-per-view pertama di tahun 2022 alias UFC 270. UFC berangka kali ini sangatlah dinanti oleh para fans. Pasalnya, sudah 1 bulan lebih event UFC berangka terakhir digelar, yaitu pada awal Desember antara Charles Oliveira versus Dustin Poirier. Dan di gelaran UFC 270 ini tak kalah seru dari event yang sebelumnya. Perebutan sabuk di dua kelas yang berbeda akan disuguhkan, yaitu di kelas flyweight trilogi Brandon Moreno versus Division Figueiredo, dan di kelas heavyweight undisputed champion Francis Ngannou versus juara interim Ciryl Gane. Siapa yang tak kenal Francis Ngannou? Ia adalah pemegang sabuk undisputed champ UFC heavyweight. Ngannou dikenal sebagai pemilik power pukulan terkuat di UFC, bahkan di seluruh dunia. Tak diragukan lagi kemampuannya di atas oktagon. Ia memiliki rekor yang cukup mentereng, 16 kali menang dan 3 kali kalah, dan 12 kemenangannya diperoleh melalui knockout. Dari data tersebut terbukti bahwa Ngannou sangat berbahaya, terlebih dari segi power pukulannya yang sering menidurkan lawan-lawannya. Ngannou yang dulu bukanlah Ngannou yang sekarang. Memang ia dikenal memiliki power yang mengerikan, namun kurang dalam hal akurasi. Ia juga dikenal buruk dalam permainan ground. Ia dulu dianggap hanya mengandalkan lucky punch tanpa memperhatikan akurasi pukulan. Bahkan ia dicap sebagai spesialis 1 ronde karena seringnya ia meng-KO lawannya hanya dalam 1 ronde saja. Jika lewat 1 ronde, kemungkinan besar fisik dan juga power pukulannya akan menurun. Namun terlepas dari itu, Ngannou tetaplah fighter yang sangat mengerikan. Di pertandingan terakhirnya saat melawan Stipe Miocic, ia bermain lebih sabar dan taktis. Pukulannya pun sangat efektif. Ngannou bertanding dengan lebih sabar dan tidak terburu-buru mencari pukulan knockout. Dan hasilnya, ia pun berhasil meng-KO Stipe Miocic di ronde kedua dengan pukulan brutalnya dan diakhiri dengan hammer fist yang sangat kejam. Bahkan di pertandingan ini Ngannou dapat bertahan dari percobaan takedown Miocic, yang mana takedown tersebut menjadi kelemahannya. Bahkan ia bisa membalikkan keadaan dengan mendominasi Stipe di ground. Melihat pertandingan terakhirnya, persenjataan Ngannou semakin lengkap, baik di area striking maupun di area ground. Semua sudah di-upgrade. Lanjut, kita menuju ke sang penantang. Siapa lagi kalau bukan Ciryl Gane. Pria kebangsaan Prancis ini merupakan juara interim UFC heavyweight. Gelarnya ia dapat setelah meng-KO Derrick Lewis di acara utama UFC 265. Ciryl Gane sedang dalam misi untuk merampas sabuk undefeated champ dari Francis Ngannou. Karir Ciryl Gane di UFC terbilang cukup melesat bagaikan roket. Bagaimana tidak, ia memulai debutnya di UFC pada tahun 2018 dan langsung menyabet 7 kemenangan beruntun tanpa kekalahan. Gane memang memiliki talenta yang luar biasa. Ia memiliki rekor 10 kali kemenangan di MMA. Selain itu, ia juga merupakan mantan atlet kickboxing dengan rekor sempurna 13-0. Ciryl Gane merupakan fighter yang unik, berbeda dengan fighter heavyweight kebanyakan yang hanya mengandalkan power pukulan. Gane membawa warna baru ke kelas heavyweight. Ia memiliki pergerakan yang lincah dan footwork yang fleksibel. Bahkan mirip seperti fighter welterweight. Pergerakannya yang lincah ini mungkin karena ia mempunyai basic Muay Thai dan kickboxing. Ia juga sering mengandalkan flying knee dan spinning elbow-nya saat beradu striking. Namun, tak sampai di situ saja. Ia juga terampil dalam hal submisi. Beberapa kemenangannya ia raih via submisi. Dan di UFC 265, ia memantaskan diri sebagai juara interim setelah meng-KO raja knockout Derrick Lewis.
Di pertandingan itu, Lewis bahkan dibuat tak berdaya oleh Cyril Gane. Gane bergerak sangat lincah, ia pandai menjaga jarak dan mendaratkan banyak pukulan. Akhirnya, ia meng-KO sang raja knockout Derrick Lewis di ronde ketiga. Hal ini sangat mengejutkan, pasalnya Lewis adalah raja knockout di kelas heavyweight dan begitu mudahnya dikalahkan oleh Cyril Gane. Dalam pertandingan esok, baik Ngannou ataupun Gane, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ngannou unggul dalam segi power pukulan dan ledakan-ledakannya, sedangkan Gane unggul dengan kelincahan dan fight IQ-nya. Fakta uniknya, kedua petarung ini sempat berlatih di gym yang sama, yaitu di MMA Factory dengan pelatih Fernand Lopez. Bahkan keduanya sering berlatih sparring bersama. Namun, kini Francis Ngannou telah hengkang dan berpindah camp pelatihan. Tentunya, satu sama lain telah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fakta unik berikutnya datang dari Francis Ngannou. Terdengar desas-desus bahwa ini merupakan pertandingan terakhirnya di UFC. Hal ini diperkuat dengan belum jelasnya masalah kontrak di UFC. Sampai saat ini, Ngannou belum juga menandatangani perpanjangan kontraknya. Hal ini didasari oleh permintaan naik gajinya yang belum juga dituruti oleh Dana White. Dana White bahkan terang-terangan terserah dan tidak masalah jika Ngannou ingin keluar, katanya. Fakta unik berikutnya datang dari situs judi. Dalam pertarungan ini, sang juara bertahan Francis Ngannou malah menjadi underdog dan sang penantang Cyril Gane malah menjadi unggulan. Hal ini sama persis seperti UFC 269, yang mana sang juara bertahan kelas lightweight Charles Oliveira malah menjadi underdog. Namun Oliveira berhasil mengejutkan dunia dan membalikkan prediksi dan keluar sebagai pemenang. Banyak yang menjuluki pertarungan ini adalah power versus speed. Tapi bagaimanapun, di atas oktagon semua kemungkinan bisa saja terjadi. Mental mungkin juga akan memberikan pengaruh yang besar, dan peluang untuk menang terbuka lebar bagi keduanya. Kira-kira siapa yang akan menang dan menjadi juara? Power atau speed? Ngannou atau Gane? Tulis komentar kalian di bawah. Sekian berita singkat kali ini, and see you at the top.